Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ferwati selaku moderator kelompok 7. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu pertama ada Deva Aura Salma dengan NIM 55522000009, ada Devi Ferwati dengan NIM 55522000120, dan ada Aulia Hanesti Parahita dengan NIM 55522000128. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang analisis teknikal dan strategi investasi dalam mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis teknikal. Nah, analisis teknikal adalah teknis analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Data-data historis yang digunakan dalam analisis teknikal terdiri dari banyak hal, mulai dari informasi harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, hingga volume perdagangan, di mana analisis ini tidak melihat pada kondisi ekonomi, kesehatan keuangan perusahaan, ataupun prospek bisnis masa depan. Analisis teknikal ini pun tidak hanya dapat digunakan dalam dunia saham saja, melainkan juga pada instrumen investasi lain, mulai dari forex hingga komoditas. Nah, analisis teknikal ini biasanya digunakan oleh trader yang memang aktif bertransaksi saham dengan jangka pendek, seperti secara harian. Yang selanjutnya, dalam melakukan analisis teknikal, terdapat 3 prinsip dasar yang mesti kita pahami dengan baik. Dengan pemahaman ini akan sangat membantu kita dalam melakukan analisis teknikal. Nah, untuk prinsip yang pertama, yaitu market action discount everything. Asumsi yang menjadi dasar analisis teknikal ialah bahwa segala hal yang mempengaruhi pergerakan pasar, baik fundamental, politik, bencana alam, dan faktor psikologis pelaku pasar, telah tercermin dalam pergerakan pasar. Berdasarkan asumsi tersebut, pengambilan keputusan trading dapat didasarkan pada pergerakan harga itu sendiri. Menurut Robert E. Levy, atau pendiri CDA Investment Technology, mengemukakan ada beberapa asumsi yang menjadi dasar analisis teknikal yang meliputi nilai pasar, interaksi permintaan dan penawaran, harga pasar secara individual dan keseluruhan, serta tren perubahan harga. Asumsi tersebut semuanya mendasarkan pada interaksi yang terjadi di pasar, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung, baik yang rasional maupun irasional, sehingga asumsi tersebut menempatkan harga yang tertera di atas segalanya. Kita lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu price move in trend. Nah, asumsi yang mendasari prinsip ini adalah bahwa pergerakan harga tidak bergerak secara acak, melainkan berlangsung dalam suatu pola tertentu yang akan terus bergerak sampai akhirnya berhenti dan berbalik arah. Arah tren di sini dapat berupa tren naik, tren turun, dan tren sideways atau mendatar. Di mana dengan mengetahui tren tersebut, kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam bertransaksi. Di dalam prinsip ini terdapat 3 kecenderungan harga, yaitu yang pertama ada uptrend atau kecenderungan harga yang semakin naik. Yang kedua ada downtrend atau kecenderungan harga yang semakin menurun. Dan yang ketiga ada sideways atau kecenderungan harga bergerak dalam relatif yang sama. Di dalam prinsip ini pula terdapat 3 jenis kecenderungan harga, di dalamnya terdapat 3 bagian. Nah, yang pertama ada primary trend atau major trend, yaitu tren utama atau terbesar dan bisa dikatakan pergerakan harga dalam jangka waktu yang lama, tahun sampai beberapa tahun. Nah, yang kedua ada secondary trend, yaitu tren kecil yang terdapat dalam primary trend atau pergerakan harga yang terjadi di dalam primary trend. Dan yang ketiga ada minor trend, yaitu tren yang lebih kecil lagi yang terdapat dalam primary trend atau fluktuatif harga yang terjadi dalam secondary trend. Lanjut kita ke prinsip yang terakhir, yaitu history repeats itself. Nah, dalam prinsip ini
mengasumsikan bahwa pergerakan harga cenderung membentuk pola-pola tertentu. Pola-pola ini memiliki kecenderungan berulang dari masa ke masa. Nah, prinsip ini didasarkan bahwa perilaku pasar masa lalu dan perilaku pasar di masa kini memiliki kesamaan dalam menyikapi informasi pasar. Berulangnya pola-pola tersebut dapat dimanfaatkan pelaku pasar dalam memperkirakan pergerakan harga selanjutnya. Meski harga sahamnya sudah naik atau sebaliknya, namun pola fluktuasi yang sama bisa terjadi. Sebab itu, penganut analisis teknikal sering memperkirakan arah pergerakan harga di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya jenis chart saham. Pada platform charting atau trading saham, investor akan mendapatkan informasi harga saham yang terus berubah-ubah dari waktu ke waktu. Informasi dari harga bursa tersebut disajikan dalam bentuk angka dan grafik. Nah, macam-macam jenis grafik saham ini dibutuhkan oleh investor untuk menganalisis pergerakan saham secara teknikal dan kemudian membuat proyeksi harga yang prospektif untuk membeli ataupun menjual saham. Nah, di sini ada grafik garis, grafik batang, dan grafik lilin. Oke, yang pertama grafik garis atau line chart. Line chart terdiri atas satu garis tunggal yang ditarik dari kiri ke kanan untuk menghubungkan harga penutupan atau closing price atau titik harga lain dari setiap interval waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini ada contoh dari grafik pergerakan harga saham Bank BNI dalam interval 1 minggu. Nah, garis biru terbentuk dengan menghubungkan titik-titik harga penutupan setiap minggu sejak 20 Juni 2018 sisi yang paling kiri ini sampai dengan 6 Januari 2020 sisi yang paling kanan. Nah, dari sini dapat disimpulkan apakah kondisi tren harga saham itu sedang bullish naik atau bearish turun. Kemudian menghubungkan puncak harga tertinggi peak dan lembah harga terendah valleys untuk memperkirakan poin-poin di mana harga kemungkinan berbalik naik atau berbalik turun. Oke, selanjutnya ada grafik batang atau bar chart. Bar chart juga sering disebut sebagai grafik OHLC karena mampu memberikan informasi lengkap mulai dari harga pembukaan opening price, harga tertinggi high, harga terendah low, dan harga penutupan closing price. Di sini ada contohnya grafik batang untuk memetakan pergerakan saham Bank BNI dalam kurun waktu yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, grafik batang ini terbentuk dari rangkaian tongkat yang menggambarkan dinamika OHLC dalam interval waktu 1 minggu. Nah, dari sini dapat diuraikan. Sisi batang paling atas ini menunjukkan harga tertinggi, sisi batang paling bawah itu menunjukkan harga terendah, dan coretan dari kiri itu menunjukkan harga pembukaan atau opening, sedangkan yang di kanan ini menunjukkan harga penutupan atau closing. Apabila harga penutupan dalam interval waktu tertentu itu lebih rendah daripada harga pembukaan, maka batang akan berwarna merah dan disebut bearish. Sebaliknya, jika harga penutupan dalam satu interval waktu itu lebih tinggi daripada harga pembukaan, maka batang akan berwarna hijau dan disebut bullish. Oke, selanjutnya ada grafik lilin atau candlestick chart. Candlestick chart dikembangkan oleh para pedagang di Jepang untuk menuntut perubahan harga beras di era 1700-an. Nah, kemudian ilmu tersebut diboyong ke dunia internasional oleh Steve Nason melalui sebuah buku berjudul Japanese Candlestick Charting Techniques. Sejak saat itu, candlestick didapuk sebagai tampilan grafik standar pada platform trading saham, sekaligus menjadi grafik yang paling banyak dipergunakan di seluruh dunia. Nah, di sini ada contoh grafiknya. Setiap lilin dalam grafik di atas ini menggambarkan dinamika OHLC dalam interval 1 minggu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, sumbu di atas batang lilin menunjukkan harga tertinggi dan sering disebut sebagai upper shadow. Kemudian sumbu di bawah batang lilin menunjukkan pergerakan harga terendah dan dijuluki sebagai lower shadow. Bagian batang lilin terbentuk dari harga pembukaan dan harga penutupan.
Jika harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan, maka lilin akan berwarna merah atau bearish. Sedangkan jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, maka batang akan berwarna hijau atau bullish. Oke, selanjutnya tren pergerakan saham. Nah, di dunia saham itu, terlebih bagi seorang trader saham, tren itu sebuah hal yang setiap saat diperhatikan dan digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Tren juga sebagai salah satu alat ukur atau indikator yang dipakai seorang trader untuk melakukan analisa teknikal saham. Jadi itu sebagai patokan kecenderungan pergerakan harga saham. Tren atau yang biasa disebut sebagai trend line memiliki peranan penting bagi trader saham karena trend line seringkali digunakan sebagai strategi ampuh untuk menganalisis saham. Nah, di sini ada yang pertama ini ada bullish trend atau uptrend, yaitu kecenderungan harga bergerak naik. Dalam menentukan uptrend juga terdapat beberapa syarat yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu, saham uptrend harus memiliki sederetan peak dan trough yang semakin meninggi. Maksudnya itu yaitu tidak boleh hanya ada satu puncak atau satu dasar saja. Minimal harus memiliki dua puncak dan dua dasar yang bergerak meninggi. Semakin banyak puncak dan dasar yang meninggi, maka semakin kuat sinyal uptrend-nya. Nah, kemudian kondisi di mana kondisi dasar ini posisinya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Namun, jika kita tarik garis dengan periode yang lebih lama, kondisi dasar secara komprehensif akan terlihat naik. Nah, di sini ada contohnya yang ini tuh namanya trough, dia dasarnya kemudian naik, itu disebut peak, kemudian dia turun lagi membentuk higher trough, kemudian dia naik lagi membentuk ini disebut higher peak, kemudian dia turun lagi. Nah, itu disebut higher trough lagi. Disebut higher peak karena memiliki peak yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Begitu juga dengan si higher trough itu. Nah, kemudian yang kedua ada bearish trend atau downtrend, yaitu kebalikannya dari si uptrend tadi. Disebut juga kecenderungan harga bergerak turun. Sama seperti uptrend, downtrend juga memiliki syaratnya, yaitu saham yang downtrend harus memiliki sederetan peak atau trough yang memiliki nilainya semakin rendah atau menurun. Gak boleh hanya ada satu puncak atau satu dasar saja, minimal harus ada dua puncak dan dua dasar yang bergerak semakin merendah. Seperti di sini contohnya, ini dari yang peak, kemudian turun, membentuk trough lagi, kemudian dia naik, membentuk lower peak, tetapi si lower peak-nya ini lebih rendah daripada si peak yang sebelumnya. Kemudian di sini ada lower trough, sama juga dia lebih rendah daripada trough yang sebelumnya. Selanjutnya ada sideways trend. Sideways trend adalah suatu kondisi di mana pergerakan harga saham tidak seperti uptrend dan downtrend. Dengan kata lain, pergerakan sideways cenderung mendatar. Nah, mendatar itu di sini bukan berarti dia lurus, tetapi indikatornya tetap memiliki peak dan trough, tetapi pergerakannya terlihat dalam satu range yang sama. Di sini contohnya, pertama dia ada trough-nya, kemudian membentuk peak. Nah, di sini ada equal trough. Kenapa? Karena dia di sini tuh masih sama kayak si trough yang sebelumnya, nggak lebih rendah atau lebih tinggi. Begitu juga dengan equal peak-nya. Materi selanjutnya adalah stochastic oscillator. Stochastic oscillator adalah petunjuk dalam trading untuk menunjukkan closing price dengan perhitungan harga terendah dan tertinggi dalam jangka waktu tertentu. Selain itu juga terdapat dua pula garis oscillator yang menunjukkan sinyal jual dan beli yang lebih terverifikasi. Cara membaca indikator stokastik dalam trading itu ada dua komponen, yaitu kompleks dan multiguna. Kedua komponen ini itu mempunyai peran dalam memberikan petunjuk mengenai berbagai kondisi yang akan terjadi, seperti overbought dan oversold, entry trading, dan divergence. Cara baca indikator sebagai penanda overbought dan oversold. Nah, dalam indikator stokastik citaan dari George Lamb ini terdapat dua level ekstrim, yaitu ada level 80 dan level 20. Nah, angka 80 dan 20 dalam level yang bersifat ekstrim yang ada di stokastik saham ini adalah sebagai batas overbought dan oversold. Nah, sederhananya gini nih, kondisi overbought pada indikator stokastik ini akan terlihat saat grafik itu menyentuh atau berada di atas level 80.
Nah, oversold ini menunjukkan sebaliknya. Indikator stokastik ini akan menunjukkan kondisi oversold saat grafik itu berada di level 20 atau lebih di bawahnya. Kalau dilihat dari gambar ini, overbought itu yang berwarna merah dan oversold itu yang berwarna hijau. Gimana sih untuk melihat di mana turning point itu bisa terjadi? Yaitu yang jika harga itu sudah mulai berada di overbought di atas 80, itu tuh berarti harganya itu nggak lama lagi itu akan mengalami turning point. Sebaliknya, jika harga sudah berada di oversold atau di level angka 20, nah makanya itu nggak lama lagi harganya itu akan turning point dan itu akan naik. Next, cara baca indikator stokastik petunjuk entry trading. Nah, di layar monitor ini tertera dua garis yang dinamai garis K% dan D%. Adapun garis K% ini ialah garis utama atau sinyal line. Kemudian garis D% ini itu adalah rata data dari garis K% atau biasa disebut trigger line. Nah, kedua garis tersebut ini akan berpotongan di titik tertentu. Dalam proses menemukan sinyal entry, kita itu sebaiknya melakukan pengamatan dulu terhadap garis K% dan D% yang saling bersilangan. Nah, dalam hal ini itu kita akan mendapati sinyal beli yang terdeteksi saat garis K% ini memotong garis D% dengan posisi garis K% itu dari atas ke bawah. Nah, jika potongan garis tersebut ini mengarah ke atas, maka biasa disebut golden cross. Tapi jika sinyal jual itu menuju ke arah ke bawah, maka dinamai dead cross. Nah, dapat disimpulkan bahwa stokastik escalator ini adalah indikator saham yang menggambarkan sinyal jual dan beli via dua garis yang berpotongan. Nah, dari ilustrasi tersebut ini menunjukkan indikator stokastik sebagai petunjuk entry trading yang menggunakan platform MetaTrader 4. Nah, secara default, platform tersebut ini menunjukkan K% yang berwarna hijau dan D% ini tampil sebagai grafik putus-putus berwarna merah. Next, cara baca indikator stokastik dengan divergence. Nah, divergence ini tuh memiliki arti memusatkan fokus pada perbedaan antara pergerakan laju, harga, dan indikator. Nah, pemusatan yang dilakukan tersebut ini akan berguna dalam proses prediksi waktu-waktu tren harga berlanjut atau justru berbalik arah. Nah, layaknya oscillator lain yang bisa difungsikan sebagai petunjuk momentum, stokastik merupakan salah satu indikator andalan dalam analisa divergence. Nah, jika divergence MACD ini menggunakan pengukuran naik turun bar, maka cara membaca indikator stokastik sebagai petunjuk divergence ini itu mengandalkan puncak atau high dan dasar atau low yang terbentuk dari garis-garis sinyal. Nah, next, dilihat dari gambar yang di sebelah kiri. Ketika grafik stokastik ini menunjukkan high atau low yang semakin menurun, maka hal ini itu menandakan terjadinya pelemahan momentum. Nah, sebaliknya, cara kita membaca indikator stokastik saat momentum sedang menguat itu adalah ketika atau dengan memperhatikan peningkatan high atau low dari garis sinyal. Next, lihat dari gambar sebelah kanan. Dalam contoh gambar sebelah kanan ini itu penguatan harga itu ditandai dengan high yang semakin meningkat. Namun kalau dilihat lagi tuh sebenarnya ini momentum ini tuh justru sedang lagi melemah karena high stokastik ini tuh tampak menurun. Nah, sesuai dari yang gambar dari instruksi yang sebelumnya itu, gambar ini tuh bisa disimpulkan jika uptrend harga ini akan berbalik lagi mengikuti penurunan momentum. Next, kelebihan trading menggunakan indikator stokastik. Satu itu bisa memberikan sinyal ketika terjadi pelemahan harga. Seperti sudah menjadi ciri khasnya itu, indikator stokastik ini akan memberikan sinyal saat terjadi pelemahan harga di bursa. Dengan demikian, trader bisa menjadikan sinyal indikator stokastik ini tuh sebagai salah satu tumpuan pengambilan keputusan dalam trading. 2.
kelebihannya itu indikator stokastik ini lebih sensitif. Indikator stokastik ini juga memiliki ciri khas lain, yaitu sifatnya yang sensitif. Tentu saja ini tuh menjadi salah satu kelebihan dari stokastik. Tetapi kelebihan ini tuh juga bisa menjadi kekurangan. Dengan sifatnya yang sensitif ini, indikator akan menunjukkan sinyal lebih awal dan juga mempunyai potensi menangkap sinyal palsu. Untuk menghindari sinyal palsu ini, maka kita harus memerlukan lebih dari sekedar depersen untuk menghaluskan. Yang ketiga, kelebihan trading menggunakan indikator itu dapat kita aplikasikan pada pasar yang sideways dan profitable. Nah, ini juga itu menjadi kelebihan indikator stokastik, di mana kegunaannya itu yang fleksibel. Indikator ini itu bisa kita aplikasikan pada pasar yang sedang datar atau pasar yang sedang dalam fase yang menguntungkan. Next, pedoman menetapkan analisis teknikal. Pertama itu, periksa kondisi pasar secara menyeluruh. Jadi, sebelum menetapkan analisis teknikal, kita harus periksa dulu tren suku bunganya, tren di pasar saham, dan sentimen investornya. Misalnya itu kita bisa lihat dari berita, surat kabar, dan majalah. Yang kedua itu, pilih saham yang ingin diperdagangkan. Nah, sebisa mungkin pilihlah saham dari bisnis atau industri yang dikenal. Yang ketiga, periksa tren saham secara menyeluruh. Nah, gunakan moving average untuk 200 hari atau 39 minggu. Kita akan menemukan kesempatan membeli yang terbaik ketika saham baru ini bergerak naik di atas moving average jangka panjang. Nah, keempat itu kita pilih entry point atau titik masuk. Dengan menggunakan indikator ini, kita dapat memutuskan untuk membeli atau menjual. Nah, kita sebaiknya itu mengambil posisi jika keputusan kita itu sudah cocok dengan kondisi pasar secara menyeluruh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan analisis teknikal. Di dalam kelebihan analisis teknikal, ini terdapat 7 poin. Yang pertama, yaitu dapat diaplikasikan pada seluruh market, instrumen, dan time frame. Harga, pola grafik, oskilator, dan berbagai indikator dalam analisis ini dapat ditafsirkan dengan cara yang sama. Berbeda dengan analisis fundamental yang mengharuskan seorang analis harus paham betul dari setiap saham atau pasar. Dalam analisis teknikal ini tidak ada pembelajaran baru yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi pasar atau time frame baru. Nah, yang kedua, itu tidak perlu mempelajari berita fundamental dari pasar yang ditradingkan. Semua informasi yang mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi harga saham atau pasar tertentu telah tergambar jelas dalam grafik. Yang ketiga, berbeda dengan analisis fundamental, hampir semua data disajikan dalam bentuk angka. Analisis teknikal memberikan penafsiran secara visual yang jelas dari pola tingkah laku pasar. Kelebihan yang keempat yaitu pada analisis teknikal, harga masuk dan keluar yang merupakan indikasi potensi bullish dan bearish diberikan secara jelas sesuai time frame. Hal itu juga berguna untuk menunjukkan potensial waktu entry melalui teknik proyeksi waktu yang tidak tersedia pada fundamentalis. Salah satu kelemahan analisis fundamental adalah tidak mampu memberikan harga atau waktu pas kapan memasuki pasar. Kelebihan yang kelima yaitu pada analisis teknikal, pengukuran resiko pasar bisa lebih mudah dilihat. Nah, maksudnya tingkat pergerakan atau volatilitas terlihat lebih jelas pada chart daripada jika disajikan dalam bentuk angka. Kelebihan yang keenam yaitu gambaran tingkat usaha dari pelaku pasar bereaksi secara signifikan dan secara jelas pada harga, membantu para pelaku pasar membentuk reaksi yang dibutuhkan pada suatu transaksi. Nah, kelebihan yang ketujuh atau yang terakhir adalah kelebihan analisis teknikal ini adalah histori, dan ini yang paling menarik karena
Pergerakan harga biasanya selalu mengulang dari histori yang telah pernah terbentuk. Grafik yang berulang secara konstan memberikan informasi harga yang pernah terbentuk di masa lampau dari time frame yang ada. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan analisis teknikal. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, yaitu analisis teknikal adalah suatu hal yang bias. Analisis teknikal sebenarnya bukan suatu hal yang pasti dan sifatnya menghitung kemungkinan kemana chart akan bergerak. Yang kedua, analisis teknikal akan menyebabkan banyak interpretasi. Lumrah saja karena setiap trader mempunyai penafsiran yang beragam atas data atau informasi yang sama. Sebagian trader melihat suatu angka serta harga sebagai satu dukungan, akan tetapi sebagian lainnya melihat sebagai satu resistance. Dengan kata lain, sangat subjektif dalam penafsiran. Yang ketiga, seringkali terlambat. Akurasi dari analisis teknikal tidak dapat berjalan lama. Bisa jadi saat pembuat analisis teknikal ini masih berlaku, namun sampai dengan beberapa jam kemudian analisis ini telah jadi begitu lambat untuk dieksekusi. Nah, yang keempat, grafik menyajikan histori pergerakan harga. Agar dapat melakukan identifikasi dengan baik, latihan dan pengalaman yang cukup, membuat penafsiran pergerakan harga berdasarkan harga yang telah lalu bukanlah sesuatu yang gampang untuk dikuasai. Misalnya, meskipun pola grafik klasik dapat diterapkan secara sama di seluruh time frame dan seluruh market, selalu ada hal-hal yang membedakan antara satu time frame dengan time frame yang lain dan suatu market dengan market yang lain. Selanjutnya yaitu kekurangan yang kelima, ada random walk theory, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa tidak ada satu cara pun yang dapat meramalkan harga di pasar dan pola yang berulang di dalamnya. Menggunakan analisis teknikal seperti pola grafik pada grafik adalah sesuatu yang mengada-ngada dan sekedar tebakan belaka. Mungkin itu saja materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.